Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Terkatung-katungnya nasib para keluarga korban bencana longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 4 bulan yang lalu ini disikapi oleh pengamat hukum Dr. Wahyu Priyojatmiko. Ahli hukum pidana dan pemerintahan ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk bisa dituntut secara perdata di PT UN karena dinilai melanggar Undang-Undang Pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sebab sudah menjadikan kewajiban pemerintah untuk mengembalikan kondisi secara normal bagi para korban bencana. Karena waktu 4 bulan lebih dan belum juga direlokasi menimbulkan trauma secara psikis dan ekonomis. Ia menghimbau pada para korban agar melakukan class action yang menggugat pemerintah secara perdata, agar pemerintah bisa lebih cepat merespon dan membangun rumah relokasi. Karena waktu 4 bulan lebih sejak terjadinya bencana sangatlah lama bagi para korban. Ya, sebenarnya adalah kewajiban pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengembalikan kehidupan para korban tadi secara layak sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagaimana amanah daripada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi ini kewajiban pemerintah, memang harus, jangan sampai mereka menjadi terlantar, mereka menjadi gelandangan, dan itu pasti akan ada multiplying efek psikis dan ekonomis bagi mereka. Pak, hingga saat ini kan juga belum ada kejelasan sampai kapan itu akan dibangun. Sementara pemerintahnya bisa berjanji saja, Pak. Adakah tekanan hukum, Pak, pada pemerintah di sini? Ya, pemerintah bisa digugat itu. Jadi perbuatan pemerintah yang tidak segera melaksanakan amar putusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 jadi bisa berakibat hukum. Masyarakat bisa melakukan satu gugatan keperdataan adanya perbuatan melawan hukum, atau dalam bahasa Belandanya itu onrechtmatig daad, yang merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata. Dan ini sekarang menjadi kompetensinya Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi masyarakat bisa menggugat itu lewat Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Masyarakat yang mana, Pak, yang dimaksud? Ya, korbannya itu semua bisa menggugat. Sementara Sekda Kabupaten Nganjuk Muhammad Yasin mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar dengan cepat merelokasi para keluarga korban longsor. Pemerintah sudah mendatangkan ahli geologi guna mendeteksi kondisi tanah yang akan dijadikan relokasi bagi para korban longsor. Pihaknya juga menjelaskan ada perubahan titik lokasi yang semula berada di sisi barat kini berubah di sisi timur. Hingga saat ini pemerintah masih menunggu hasil dari tim geologi tersebut. Penanganan korban longsor hingga saat ini, Pak. Kita menunggu izin IPPKH dari Kementerian Kehutanan dalam PUPR untuk pemanfaatan lahan hutan itu yang sebagai calon tempat relokasi saudara-saudara kita yang kena dampak musibah tanah longsor itu. Kenapa, Pak, waktunya begitu cukup panjang, Pak, untuk mengurus relokasi ini, Pak? Ya, itu untuk mengeluarkan, kami kan sudah berupaya melengkapi apa yang menjadi permintaan, dan nanti kita tetap akan berkoordinasi sekaligus memohon agar itu proses itu segera bisa terwujud. Syukur nanti kalau panjenengan juga bisa membantu menyampaikan kepada siapapun yang bisa membantu itu.
Kalau hingga saat ini Pak, sejauh mana Pak proses dari pengurusan relokasi ini Pak? Persyaratan pengajuan sudah, kemarin dari sana tinggal minta rekomendasi dari ahli geologi, dan alhamdulillah pekan kemarin dari ahli geologi Bandung telah turun untuk melihat lokasi calon relokasi. Dan insya Allah kebetulan kalau yang kemarin itu ada pengajuan di timur jalan dan barat jalan, tapi yang direkomendasikan saat ini adalah yang barat jalan. Pak, saat ini kelihatannya saudara-saudara kita korban longsor itu nampak sudah jenuh Pak. Kira-kira tindakan dari pemerintah daerah sendiri Pak? Iya. Kita bisa menyadari, kita bisa merasakan bagaimana saat jenuhnya mereka di saat menempat di tempat orang lain atau sewaan, maka itu kita bisa merasakan. Maka mari kita sekali lagi bersama-sama untuk agar proses itu segera bisa terrealisasi. Sebelumnya, sejumlah keluarga korban longsor di Desa Ngetos, Nganjuk mengeluhkan dengan lambatnya proses relokasi karena hingga saat ini para korban sudah jenuh ngekos di rumah warga dan meminta pemerintah segera membangun rumah bagi para korban. Haryadi Suwandito, News TV.